Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bacurami Kasaruga, Basengat Tajubata. Arus. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Puja Kaleluni. Halo semuanya, perkenalkan saya Reni Hairunisa Putri. Halo, perkenalkan saya Anissa Rahel. Halo, perkenalkan namaku Anissa Fitriani. Halo, perkenalkan saya Rahmawati. Halo semua, perkenalkan namaku Yosafat Ayu Perlindungan. Di sini saya dan teman saya akan melaporkan hasil dari analisis SWOT kami pada kafe teman nongkrong. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi internal maupun eksternal perusahaan melalui 4 komponen. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan utama dari kafe teman nongkrong terletak pada lokasi yang strategis, karena berada pada pusat kota dan juga dekat dengan kampus. Lokasi tersebut mempermudah mahasiswa dan masyarakat untuk datang sehingga kafe memiliki potensi pelanggan yang cukup besar, terutama dari kalangan remaja dan mahasiswa. Selain itu, kafe teman nongkrong memiliki suasana yang nyaman untuk belajar, bersantai, dan berkumpul bersama teman maupun keluarga. Pada bagian dapur juga sudah terdapat pegawai tetap sehingga proses produksi makanan dan minuman lebih stabil. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Berdasarkan hasil wawancara, kafe teman nongkrong memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah belum adanya laporan stok bahan baku secara rutin, yang menyebabkan stok sering habis mendadak. Selain itu, tingkat turnover karyawan juga cukup tinggi, karena beberapa pegawai mudah mengundurkan diri karena mendapat teguran dari manajemen. Kondisi tersebut menyebabkan kafe harus melakukan perekrutan ulang dan melatih pegawai baru. Proses training yang berulang membuat pelayanan menjadi lebih lambat dan terkadang belum sesuai dengan SOP yang lama. Yang ketiga yaitu ada opportunities atau peluang. Kafe teman nongkrong memiliki peluang yang cukup besar dalam memperluas pasar melalui promosi digital menggunakan media sosial seperti TikTok dan Instagram. Selain itu, lokasi kafe yang dekat dengan kampus juga dapat dimanfaatkan untuk menarik pelanggan mahasiswa melalui promo paket bundling, diskon mahasiswa maupun promo pada jam tertentu agar transaksi harian meningkat. Dan yang terakhir yaitu ada threats atau ancaman. Nah, ancaman yang dihadapi kafe teman nongkrong adalah kenaikan harga bahan pokok yang seperti susu yang menyebabkan biaya operasional meningkat dan keuntungan menjadi berkurang. Selain itu, persaingan bisnis kafe saat ini juga semakin ketat karena banyak kafe baru bermunculan dengan konsep tempat yang estetik dan menu yang hampir serupa. Baik, sekarang kita akan masuk ke pemaparan materi dari laporan proyek kelompok kami. Sebagai pembuka, saya akan menjelaskan profil dari objek studi kasus yang kami teliti, yaitu Kafe Teman Nongkrong. Kafe Teman Nongkrong merupakan salah satu usaha UMKM yang bergerak di bidang kuliner dan minuman kekinian. Kafe ini resmi didirikan pada tanggal 29 November 2025 dengan tujuan menyediakan tempat berkumpul yang nyaman bagi masyarakat, khususnya kalangan remaja. Kehadiran kafe ini didasari oleh meningkatnya tren nongkrong dan gaya hidup masyarakat modern. Dari sisi lokasi, Kafe Teman Nongkrong memiliki posisi yang strategis karena berada dekat dengan pusat kota sehingga mudah dijangkau pelanggan. Selain itu, kafe ini juga menawarkan variasi menu yang cukup beragam, mulai dari makanan ringan, olahan kopi, hingga berbagai minuman kekinian yang menyesuaikan selera pasar konsumen saat ini. Selanjutnya, alasan utama kelompok kami memilih Kafe Teman Nongkrong sebagai objek penelitian adalah karena kafe ini mempresentasikan tantangan yang banyak dihadapi UMKM kuliner perkotaan saat ini. Di balik potensi lokasi dari peluang bisnisnya yang cukup besar, kafe ini masih menghadapi beberapa kendala operasional internal. Berdasarkan hasil observasi ke lapangan, ditemukan permasalahan seperti kurang optimalnya pengelolaan logistik bahan baku oleh barista, serta tingginya tingkat pergantian karyawan pada bagian pelayanan depan. Permasalahan tersebut tentu berdampak pada efektivitas operasional dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Oleh karena itu, melalui pendekatan manajemen strategis, kelompok kami mencoba menganalisis permasalahan tersebut untuk merumuskan solusi alternatif yang lebih aplikatif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penyusunan matriks SWOT dan analisis BCG matriks pada kafe teman nongkrong. Berdasarkan hasil wawancara, kafe memiliki beberapa kekuatan seperti lokasi yang strategis, tempat yang nyaman, serta promosi aktif melalui media sosial. Namun, kafe juga memiliki beberapa kelemahan seperti belum adanya pegawai tetap dan kecepatan pelayanan yang masih perlu diperbaiki.
Selain itu, terdapat peluang berupa meningkatnya tren nongkrong di kafe, tetapi juga terdapat ancaman seperti persaingan usaha kafe yang semakin banyak dan kenaikan harga bahan baku. Berdasarkan hasil analisis SWOT, kafe teman nongkrong berada pada kuadran 1 atau strategi agresif, sehingga kafe memiliki peluang yang baik untuk berkembang dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Selanjutnya, melalui analisis BCG Matrix, diketahui bahwa beberapa menu memiliki potensi yang baik untuk dipertahankan dan dikembangkan agar mampu meningkatkan keuntungan usaha kafe. Setelah menganalisis kafe teman nongkrong dengan menggunakan SWOT dan matrik BCG, bisa kita simpulkan bahwa kafe ini memiliki modal yang cukup bagus, terutama di lokasinya yang strategis, dekat dengan kampus, dan yang sudah menggunakan media sosial untuk media promosi. Tapi ada beberapa masalah yang perlu dibenahi, yaitu stok bahan baku yang sering habis mendadak, karyawan yang sering keluar masuk, dan juga penyajian yang belum selalu sesuai dengan SOP. Dari luar, peluangnya cukup besar karena tren nongkrong di kafe terus naik. Tapi ancamannya juga sangat nyata. Harga bahan baku yang naik dan kompetitor yang semakin banyak. Secara keseluruhan, kafe ini ada di posisi yang bagus untuk tumbuh dan berkembang. Asal masalah operasional dan juga SDM-nya selalu diperbaiki terus-menerus. Untuk rekomendasi, ada 6 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, membuat laporan stok bahan baku agar tidak selalu habis tiba-tiba. Yang kedua, jaga karyawan dengan sistem pelatihan dan ekspansi yang lebih baik. Yang ketiga, tegakkan SOP secara konsisten untuk menjaga kualitas penyajian agar tidak naik turun. Yang keempat, cari supplier alternatif untuk menekankan biaya bahan baku. Yang kelima, memaksimalkan konten media sosial dengan jadwal yang rutin dan promo yang menarik. Dan yang terakhir, evaluasi menu secara berkala dan kembangkan potensial ganti yang sudah tidak diminati oleh pelanggan. Dengan perbaikan yang konsisten, kafe teman nongkrong punya peluang besar untuk terus berkembang dan bersaing di industri kuliner yang sedang berkembang saat ini. Nah, mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami. Harapannya teman-teman mengerti nih apa yang dibahas dari kelompok kami. Mungkin sekian dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Pertanyaan pertama tentang profil usaha. Sudah berapa lama kafe ini beroperasi? Kafe ini mulai beroperasi tanggal 1 Desember mulai aktifnya. Tahun 2020 baru tahun kemarin Desember. Pertanyaan kedua, menu atau minuman apa yang paling diminati pelanggan? Kalau menu ya, kalau untuk bagian kopi ada yang teman ngobrol sama teman gosip. Kalau teman ngobrol itu kayak kopi susu gula aren, sama teman gosip itu biasanya kopi butterscotch. Untuk non kopi sini matcha paling disenangi pelanggan di sini. Pertanyaan ketiga, siapa target utama pelanggan kafe ini? Target utama otomatis remaja dari SMA sampai anak kuliahan. Selanjutnya masuk ke kekuatan. Pertanyaan pertama, apa keunggulan kafe ini dibanding kafe yang lain? Kalau dibandingkan ya pastinya interior kafe sama suasana tempat untuk buat remaja untuk belajar. Nah, sadar pemilihan menu yang tergolong cukup ya ramah lah di kantong anak remaja satu. Yang kedua, apa yang membuat pelanggan nyaman dan kembali lagi? Suasana, lebih ke suasana sama pelayanan baristanya yang ramah, sama pemilihan menunya dan supaya ya. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga kualitas pelayanan dan produk kafe? Ini lebih ke SOP ya sebenarnya nih. Ya.
kualitasnya. Kami kan di sini ada SOP-nya, cara berpakaiannya, untuk bagian baristanya, sama produk, sama makanan juga ada SOP-nya, standarnya, resepnya. Standar waktu gitu ya, misalnya 10 menit harus sampai ke Oh, meja. kalau untuk jam kerja otomatis ya 1 jam. Kafe ini kan Senin sampai Jumat nih untuk buka jam 9 pagi. Nah itu anak-anak kru di teman nongkrong biasanya jam 8 sudah ada di sini untuk persiapan buka. Selanjutnya masuk ke kelemahan. Yang pertama, kendala apa yang sering dihadapi dalam mengelola kafe? Kalau kendala ini pasti sering ya. Keterbatasan stok. Nah, apalagi sekarang kan, apalagi dengan harga naik, lonjakan naik, jadi kami harus siap juga cari backupan untuk mencari bahan-bahan, kesediaan barang. Ya menghadapi kru, terkadang ada kerap aja kalau kita marahi, kadang-kadang ada yang langsung resign, itu otomatis kami harus cari lagi Karyawan. ya karyawan. Yang kedua, apa kafe pernah kesulitan saat ramai pengunjung? Kalau kesulitan pasti ada. Saat ramai itu yang membuat mendadak itu kayak stok tiba-tiba habis, ya kayak di bawah dari tisu itu karena baristanya nggak laporan tiap malamnya untuk stok. Nah, itu yang menghambat. Kayak susu kalau naik, jadi kan kami susah untuk ngasih ke pelanggannya. Ada nggak yang pernah komplain kayak pesanannya lama gitu diantar? Oh ya pasti ada, karena kan di sini nggak ada yang pegawai tetap ya. Yang seperti saya bilang, kadang-kadang kan peraturan, ada yang kami tegur, kadang-kadang baper kan, ada langsung berhenti besoknya, nggak ada konfirmasi. Nah otomatis kami harus cari karyawan baru, melatih baru. Nah selama training kan pasti hambatannya ya proses pembuatan minumannya jadi lama, termasuk makanan juga. Yang ketiga, apa kekurangan kafe yang masih ingin diperbaiki? Nah, kekurangan kalau kekurangannya ya mungkin dari pelayanannya, kecepatan penyajiannya, sama ini penyajiannya terkadang masih nggak sesuai SOP. Selanjutnya akan dibawakan teman saya, Deni. Ya, baik, selanjutnya mengenai pertanyaan peluang ya Pak. Jadi untuk pertanyaannya, apakah lokasi ini memengaruhi jumlah pelanggan Pak? Kayak misal lokasinya strategis Pak. Tempat memang ada mempengaruhi. Kalau di sini kan dekat kawasan ini ya apa? Tiga. Iya, gitu ya. Tuh sama di sini kan dekat dengan tengah kota ya. Oh iya. Nah, cuma itu nggak mempengaruhi juga ya. Cuma kami tetap ke media sosial promosinya, ke TikTok sama IG, biar orang tahu kafe di sini. Jadi media sosial. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada rencana mengembangkan usaha kafe ke depannya Pak? Kalau dari pihak ownernya ya, tapi untuk saat